masjid yang kita cintai yang insyaallah penuh barokah ini. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, dan selamat juga untuk para bapak dan ibu yang sudah berkurban. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih belum berkurban, masih ada 2 hari Bu. Hari Tasyrik, yaitu tanggal sekarang tanggal 11, besok 12 dan 13. Jadi jangan sedih yang hari pertama tanggal 10 belum bisa, yang kedua juga belum bisa, masih ada tanggal 12 dan 13. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jamaah dan bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang ada di luar ya. Alhamdulillah, saya berterima kasih sudah diundang oleh Ketua DKM untuk bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah punya masjid yang luar biasa ini. Semoga dengan hadirnya kita menjadi semangat syiar kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi bagaimana perjalanan kita membangun rumah Allah ini yang dulunya mungkin hanya kesebelasan. Sebelasan itu maksudnya imamnya 1, makmumnya 1 gitu ya. Tetapi insya Allah saya yakin 2 tahun ke depan, tidak harus nunggu 2 tahun ya, setahun atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan masjid kita ini sampai diminati sampai keluar-keluar jemaahnya ya. Saking keluarnya gak ada yang di dalam. Oke. Insya Allah semakin banyak dan semakin diminati. Dan begitu Bapak dan Ibu, kami juga dulu membangun, mungkin kalau Masjid Ar-Rahim sudah besar ya, sekarang bahkan sudah ada sekolahnya. Dan dulu ada Pak Faisal yang mungkin tahu, Pak Agus, itu bagaimana kami membangun Musalla Al-Fatah yang dulunya tadi kesebelasan, imamnya anaknya, makmumnya, imamnya bapaknya, makmumnya anaknya. Dan alhamdulillah saat ini ketika maghrib itu sudah penuh, alhamdulillah. Tetapi ini lebih besar ya. Dan masya Allah hari ini kami sudah punya santri, untuk santri TPQ Al-Fatah dan juga tahfiznya sampai malam itu ada kurang lebih 100 Bapak dan Ibu. Dan itu berbeda dengan santri yang ada di Masjid Ar-Rahim ya. Inilah kekuatan iman kita, inilah kekuatan Islam kita, inilah kekuatan Al-Quran, yang siapa yang di sana ada mengajarkan Quran, siapa yang di dalam masjid itu kemudian bukan hanya diisi dengan kajian-kajian, tetapi diisi dengan Quran, mudah-mudahan Quran inilah yang nanti melembutkan hati kita, sehingga orang-orang yang enggan untuk ke masjid, Allah sendiri yang memanggil. Mau dipanggil sekarang atau mungkin? Maksudnya apa? Allah sendiri yang akan melembutkan hati-hati kita sebagai seorang muslim, yang mudah-mudahan dengan Quran ini lewat anak-anak kita, mudah-mudahan sedikit demi sedikit semakin banyak anak-anak kita yang mengaji ke sini, dan semakin banyak bapak-bapak kita yang terpanggil hatinya untuk memakmurkan masjid, insya Allah. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, jika bukan Bapak dan Ibu yang memakmurkan tempat ini, maka Allah akan kirimkan orang lain untuk mengisi tempat ini. Tetapi pertanyaannya, tegakah kita, relakah kita kalau orang lain yang mengisi, sementara kita menjadi penonton, sementara kita yang membangun? Maka ayo sekali lagi kami mengajak, memakmurkan masjid itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita yang sudah bagus ini, masjid kita yang sudah luar biasa ini, mari bukan hanya memperbagus fisiknya, tetapi memperbagus isinya, menjadikan masjid kita sebagai pusat pembelajaran dan pusat dakwah dan pusat kegiatan, sebagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban itu dari masjid. Sehingga kedepannya kami berharap masjid ini, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bukan hanya buat tempat belajar, tetapi apapun yang bisa kita lakukan lewat masjid kita, termasuk bagaimana membangun umat ke depan, itu bisa dilakukan di masjid kita, insya Allah.
Dan untuk bisa melakukan ini, maka masjidnya harus makmur. Termasuk orang-orangnya harus makmur. Ya. Nggak mungkin masjidnya makmur kalau orang-orangnya tidak makmur. Maka berharap dengan hadirnya kami bisa memberikan semangat dan motivasi, terutama kepada diri kami pribadi. Ayo bangunlah rumah Allah ini dengan cinta, dan bangunlah rumah Allah ini dengan penuh kasih sayang dan mencintai kepada semuanya. Sebagaimana kata kata Rasulullah SAW, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid bukan hanya membangun secara fisik, tetapi membangun secara isinya, ya, ruhnya dibangun, maka mudah-mudahan Allah membangunkan kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, hadirnya kami ke sini dalam rangka mengenalkan metode UMI. Bapak dan Ibu sudah pernah dengar metode UMI? Ya, ada Umi Rodia, Umi Fatimah, Umi Zahra, banyak ya, dan Umi Kulsum dan Umi yang lain. Nah, ini Bapak dan Ibu, metode UMI itu adalah salah satu metode pembelajaran di Indonesia, ya, dan mirip-mirip dengan metode-metode yang lain dikenal. Selama ini kan ada Iqra, ada Qiraati, Tilawati, Baghdadi, apalagi yang sekarang di Balikpapan yang viral itu ada metode Al-Haq, ya. Mungkin banyak pesertanya di sini. Itu mirip seperti itu, ya. Mungkin di awal-awal kita perlu menyampaikan, Ustadz, kenapa sih metodenya kok disebut dengan metode UMI? Ya, kok tidak metode ABI gitu ya? Ini banyak ABI-ABI. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, dikatakan metode UMI itu adalah karena bermakna tentang ibuku. Umun itu artinya ibu, kalau ditambah ya bermakna ibuku. Ya. Saya sampai jam berapa ini? Sudah kayaknya waktunya makan malam. Izin ya Bu, insya Allah sebentar lagi. Maknanya adalah ibuku. Ustadz, apa sih filosofinya? Kenapa metode UMI itu sama dengan ibu kita? Nah, inilah Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan kepada kita dari pendirinya metode UMI. Dikatakan metode UMI itu karena memang ingin seperti ibu. Seperti ibu yang mengajarkan bahasa kepada kita. Pertanyaan Ustadz, Bapak dan Ibu yang sudah jadi Bapak dan ibu-ibu yang sudah jadi Ibu, sudahkah ngerti bahasa ibu itu bahasa apa? Bun? Bunda-bunda? Halo? Halo? Ustadz, ini jarak disentuh ya. Kalau di tempat lain dibilang halo itu jawabannya hai gitu ya. Kalau jarak disentuh, halo juga. Halo. Halo. Hai gitu ya. Halo. Boleh kan? Hai halo di sini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Umi belum pernah masuk sini, kalau disapa halo juga gitu ya. Tapi kalau nanti sudah masuk sentuhan Umi, ketika disapa halo jadinya hai gitu ya. Halo. Sudah mulai, Pak. Nah, dikatakan sebagai metode UMI karena metode yang ada di sini nanti itu mengadopsi bahasa yang diajarkan oleh ibu. Nah, tadi pertanyaan Ustadz, sudah tahu bahasa ibu? Nah, kalau belum tahu, Ustadz pengen tahu. Masalahnya ibu itu sepertinya nggak mau tahu ya. Mau tahu atau mau tahu banget Bapak Ibu? Mau tahu banget ya. Nah, gini, ayo kita lihat bahasa ibu itu ada 3. Yang pertama bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Jawa, enggak ya? Untuk ibu-ibu, terutama yang sedang sibuk membagikan makanan, ayo kita fokus, karena nanti bahasa ini harus kita pakai. Apa sih bahasa ibu? Sehingga bahasa yang dimiliki oleh seorang ibu itu tidak pernah gagal, Pak. Sampai saat ini, tidak ada seorang ibu yang gagal mengajarkan bahasa kepada kita. Betul nggak? Ya, apa bahasanya? Nah, di Arab sana, Pak, anak-anak kecil itu sudah ngomong bahasa Arab. Ya, di Arab sana itu sudah kecil-kecil kayak gini, sudah ngomong bahasa Arab. Yang keren lagi, di Inggris sana, Pak, anak-anak kecil itu sudah ngomong bahasa Inggris. Keren kan? Seperti kita. Hari ini kita ngomong bahasa Arab kan, taunya marrobuka manabika gitu ya. Nah, sama di Jawa, anak-anak kecil itu udah ngomong Jawa. Kenapa? Siapa yang ngajari? Ibunya. Ya.
Kenapa? Makanya Bapak dan Ibu, bahkan seorang yang bisu sekalipun itu tidak mungkin tidak punya bahasa ketika ibu sudah mengajarkan. Yang disebut dengan bahasa isyarat. Nah, atau bahasa apalah namanya. Seperti itu. Nah, apa yang dimiliki oleh ibu sehingga bahasa ini begitu keren. Dan tidak ada anak yang gagal ketika diajarkan oleh ibu. Yang pertama yang diajarkan oleh ibu adalah bahasa yang disebut dengan direct method. Apa? Direct method. Itu bahasa Madura bagian timur. Direct method itu artinya langsung, tidak banyak penjelasan. Ya. Jadi, kenapa seorang ibu itu tidak pernah gagal mengajarkan bahasa? Karena ibu itu langsung, Pak. Tidak banyak ceramah. Contoh, masih ingatkah ketika ibu kita mengajarkan makan? Apa yang diucapkan oleh ibu kita? Ah, gitu aja, Pak. Cukup bilang ah, anaknya langsung makan. Pernahkah ibu kita bercerita gini, anakku, makan itu adalah mengambil seperangkat alat sholat? Pernah begitu ibu kita? Gak ada, Pak. Ibu kita tinggal bilang ah, itu langsung kita langsung makan. Hampir semua gitu. Ternyata saya pikir ini hanya bahasa di Madura. Ternyata di semua tempat bahwa ibu itu tinggal bilang ah, nah, ah, langsung makan. Ini bahasa yang dilakukan oleh ibu kita. Sehingga ibu kita itu mengajarkan sederhana, tidak banyak ngomong, tapi langsung jadi sama kita. Coba kita lihat ibu kita sekarang. Wah, ditanya, paham nggak? Apa kata anaknya? Enggak, mah. Enggak paham. Nah, ayo kita sudah mulai kembalikan bahasa kita ini kepada bahasa ibu. Yaitu langsung, tanpa banyak penjelasan. Nah, inilah yang mau dipakai oleh Umi nanti. Ketika Umi nanti diajarkan kepada putra-putri bapak dan ibu, bahasa yang dipakai itu adalah bahasa ibu, yaitu langsung, tidak banyak penjelasan. Coba lihat ini. Dengarin Ustaz, yang ini dibaca A, dibaca apa? Ayo, saya Ustaznya, ibu muridnya ya. Kapan lagi ngerjain warga kita? Ini dibaca A, dibaca apa? Lagi? Panjang atau pendek? Yo, A bersama-sama. Kurang keras. Ustadz bacanya panjang atau pendek? Kalau pendek, A, 1, 2, 3. Lagi. Bapak-bapak sebelah kanan. Yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak sebelah kiri. Bersama-sama. Masya Allah. Perhatikan Ustadz. Ini dibaca A-nya pendek ya. Ini bahasa ibu sekali lagi. Dibaca A bersama-sama. Lagi. Panjang atau pendek? Lagi. 1, 2, 3. Ulangi. Nah, ini bahasa ibu. Tidak begini ibu kita. Anak-anak, kalau ada kabel di atas, ada tiang listrik, ada kabel memanjang, itu bacaannya A. Kata anaknya, sebentar Ustaz, aku tak mikir. Kabel sama tiang listrik kok jadi A, itu jadi apa? Gitu. Nah, ini yang disebut dengan langsung. Ibu kita begitu, A, langsung A, tanpa banyak penjelasan. Anak-anak lihat loh, kalau ada orang kurus, di atasnya ada atap, nggak ada begitu-begitu di Umi. Langsung, ini dibaca A, dibaca apa? Yang ini dibaca Ba, dibaca apa? Yang ini dibaca Ta, dibaca apa? Langsung, cukup. Begitu yang kami lakukan di anak-anak kita. Kalau panjang, diulangi lagi. Ah, benar atau salah? Ah, benar atau salah? Maka pendekkan. A bersama-sama. Ba bersama-sama. Begitu, kira-kira. Ini bahasa ibu. Ya. Untuk yang paling nyaring, boleh takbir Allah Akbar. Mau tepuk tangan, takut dimarahi karena masjid. Nah, itu Bu, Pak, bahasa ibu yang akan diajarkan nanti di Al-Quran di metode Umi. Jika panjang-panjang, jika pendek-pendek. Nggak boleh panjang dibaca pendek. Begitu ya. Nah, yang berikutnya, bahasa ibu yang harus dimiliki oleh kita selaku ayah maupun selaku ibu adalah bahasa yang disebut dengan repetition. Apa, Bun? Apa? Diulang-ulang. Ya, ada translatornya. Diulang-ulang. Coba kita lihat bagaimana ibu kita mengajarkan papa. Berapa kali ibu kita mengajarkan papa sehingga kita bisa lancar bilang papa? Apakah cukup sekali papa, besok dari ajar lagi? Sudah dikasih tahu kemarin papa, masa lupa jadi mama?
Ya, berapa kali diulang-ulang, Bu? Begitu seterusnya. Papa, papa, papa. Bukan karena, oh, kayaknya bosan, kita ganti besok menjadi ayah. Ada orang tua yang begitu? Gak ada. Papa sampai kapan? Sampai selamanya, Pak. Papa terus, gak diganti. Oh, kayaknya bosan ini. Ganti aja menjadi Abi. Oh, kayaknya bosan nih. Jadi Dad. Oh, Dad. Gak ada, Pak. Ibu kita itu, papa itu terus selamanya diulang-ulang. Sehingga tidak ada papa yang tertukar. Betul nggak? Kamu ketukar nggak papanya sama yang itu? Gak ada. Kenapa? Ini bahasa ibu diulang-ulang. Maksudnya apa? Kalau nanti ada anak-anak lupa, maka tidak ada obat yang diberikan kecuali mengulang. Betul nggak? Jika anak lupa tentang ba, ajarkan apa? Ba. Jika anak lupa tentang ta, ajarkan apa? Ta. Ustadz, kenapa anak kita sering terbalik batasa atau jahako sering terbalik? Maka jawabannya adalah harus diulang-ulang. Jangan ganti ke H kalau janya belum tuntas. Betul nggak? Kenapa selama ini banyak anak tidak tuntas? Karena belum selesai sudah dipindah. Keburu, kebelet. Wah, ini kelamaan ini, terus ganti. Nah, di Umi itu Bapak dan Ibu nanti sama diulang-ulang. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang lupa Ustadz, tidak bisa Ustadz. Nah, yang ini yang disebut dengan bahasa repetition, diulang-ulang. Dan nanti anak-anak kita akan dipelajari dari halaman 1 sampai halaman terakhir, itu diulang terus, Pak. Sehingga tidak ada yang disebut dengan anak-anak terlupa. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, kenapa sih disebut dengan Umi? Umi itu memiliki cinta, betul nggak? Tidak ada seorang ibu yang gara-gara anaknya tidak mau sholat kok, terus diancam, tak sembelih kamu nanti di Idul Adha. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Nggak ada, Pak. Meskipun hari ini ada ya, tapi jarang terjadi. Nah, meskipun anaknya senakal apapun, ibunya itu tetap mencintai, betul nggak? Ayahnya tetap mencintai, betul nggak? Begitulah nanti yang akan kami install kepada guru yang nanti mengajar di metode Umi, maka gurunya ini memiliki cinta yang luar biasa. Seperti dia memiliki cinta terhadap putra-putrinya. Bagaimana caranya Ustadz? Guru ini tidak boleh mengajar kalau belum masuk karantina. Ya, karantina selama 5 hari minimal. 2 harinya taksin, 3 harinya sertifikasi. Nah, makanya guru-guru yang mengajar nanti itu mereka harus melalui bahasa yang disebut dengan bahasa ibu. Mereka tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan mengajar. Kenapa? Kalau belum dapat sertifikat, mereka tidak diizinkan mengajar. Minimal Bapak dan Ibu, guru yang mengajar di sini sudah pernah tahsin, minimal sudah melewati Bunda Wulan. Gitu ya. Kalau kata Bunda Wulan, boleh Anda ngajar, tapi tolong harus diawasi, sebab belum tersertifikasi. Gitu. Inilah kekuatan kita Bapak dan Ibu. Kenapa Umi itu sampai saat ini kami di Balikpapan sudah mengawal kurang lebih 120 lembaga yang menggunakan metode Umi. Jadi Bapak dan Ibu, di antara sekolah-sekolah IT hari ini yang ada di Balikpapan, alhamdulillah, insya Allah 75% sudah menggunakan metode Umi. Baik mulai dari sekolah yang paling murah, bahkan sampai sekolah yang paling mahal, itu sudah menggunakan metode Umi. Ustadz, kenapa Umi itu diminati sementara banyak metode yang lain? Karena kita punya 3 kekuatan Bapak dan Ibu. Saya biasanya pakai slide karena di sini orang hebat, ya, orang-orang yang suka mendengarkan cerita. Saya tidak perlu membawa slide di sini. Cukup didengarkan saja, kayaknya bagus gitu. Biasanya saya tampilkan slide-nya Bapak dan Ibu, memfasilitasi ibu-ibu yang suka melihat cincin, melihat emas itu, masya Allah. Tapi beberapa kita kan keren ya, saya kayaknya Ustadz cukup cerita sudah bisa dibayangkan, betul? Ya, bayangkan saja lah, kira-kira begitu. Jadi kekuatan kita Bapak dan Ibu, di metode Umi itu kenapa diminati, bahkan hari ini kami sudah masuk ke Kaltara, Kalimantan Utara Bapak dan Ibu, itu kemarin terakhir di bulan Mei kemarin, kami datang ke Tanah Tidung Tarakan, dan langsung mendapatkan apresiasi dari bupatinya. Langsung disampaikan sama beliau, seluruh sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tanah Tidung wajib ngaji dengan menggunakan metode Umi. Padahal saya belum cerita apapun kepada Pak Bupati, saya sudah sampaikan Pak Bupati, lihat anak ini yang ada di depan,
Ada sekolah negeri, SMP negeri Tanah Tidung Unggulan 1, itu Masya Allah ada kurang lebih 23 santri yang naik ke atas panggung dan bacaannya sudah standar. Langsung Pak Bupati melihat langsung seperti ini, tanpa mendengar, tanpa menguji, langsung Pak Bupati menyimpulkan, siap Ustadz, habis ini kita MOU, semua sekolah negeri di Kabupaten Tanah Tidung insya Allah akan menggunakan metode ini. Termasuk di Balikpapan, Bapak dan Ibu, hari ini kami juga mengelola sekolah Muhammadiyah di Balikpapan. Semua sekolah Muhammadiyah itu instruksi dari Dikdasmen wajib menggunakan metode UMI. Terus kemudian yang lain, kami juga kemarin dari Tanah Tidung, kami bertemu di Tarakan, itu Masya Allah, insya Allah ini adalah proses semua sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Tarakan itu akan bergabung bersama kami di metode UMI. Ustadz, apa istimewanya? Apa bedanya metode UMI dengan metode yang lain? Insya Allah 5 menit lagi, mudah-mudahan tidak basi ya makanannya. Saya tahu ada opor katanya hari ini. Enggak ya? Bapak dan Ibu, ada 3 kekuatan di metode UMI itu. Yang pertama adalah metodenya. Ya, tolong ini diingat, nanti saya tanya lagi. Yang benar nanti dapat hadiah yang depan saya. Yang pertama adalah metodenya, yang kedua adalah gurunya, yang ketiga adalah sistemnya. Apa yang pertama, Bu? Metodenya. Yang kedua, gurunya, yang ketiga, sistemnya. Masya Allah, luar biasa Pak, dibagi nanti. Kayaknya sudah dapat semuanya. Apa bedanya Ustaz? Metode UMI itu, kalau Bapak dan Ibu dibilang metode UMI, berarti buku UMI. Jadi kalau Bapak dan Ibu bilang metode UMI itu, ya sudah bukunya buku UMI. Apa istimewanya metode UMI Ustaz? Yang pertama adalah mulai dari cara menyusunnya. Yang menyusun metode UMI itu adalah ahli sistem. Bukan orang nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Kayaknya usil kita ya. Kayaknya iseng ya. Bagaimana kalau kita buat metode? Enggak Pak. Yang nyusun itu ahli sistem. Dan bahkan ahli sistem ini memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang ngumpul tadi adalah orang ahli di bidang Quran, kemudian beliau itu punya sanad sampai kepada Rasulullah. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu, yang ada di depan Bapak dan Ibu semuanya hari ini, Ustadz Malik yang hadir di sini, adalah salah satu yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah, insya Allah. Alhamdulillah guru kami, Kiai Mudawi Ma'arif kemarin memanggil kami, perwakilan se-Indonesia, dan kurang lebih ada 30 kemarin yang hadir ke Surabaya. Dan salah satunya kami mendapatkan sanad 30 juz dari Imam Hafiz yang kebanyakan dibaca di Indonesia. Jadi insya Allah ini muttasil sampai kepada Rasulullah. Posisi kami dan Rasulullah itu sanad kami 34 setelah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kami doakan Bapak dan Ibu juga bisa bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dengan catatan, ayo belajar dengan metode UMI. Insya Allah. Ini yang ketiga Bapak dan Ibu, metode UMI itu istimewanya apa Ustaz? Kami itu seperti dokter Bapak dan Ibu. Dokter itu kalau kita sakit perut, apa obatnya? Obatnya sakit perut, nggak mungkin dikasih obat sakit mata, betul nggak? Begitu juga dengan kami, kalau ada anak-anak kita ngaji nggak lancar Ustaz, apa terapinya? Langsung terapinya jilid 1. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu, Ustaz gimana sih? Belajar itu kok nggak lancar-lancar? Nggak usah panggil dukun, langsung belajar jilid 1. Bagaimana cara membaca jilid 1? Pendek cepat seperti tadi. Kataba, fa'ala, nasara, bayaro, sobaro, gitu ya. Kata gurunya bayaro, kata orang tuanya sobaro, gitu. Ya gitu. Kata gurunya, ayo bayar SPP-nya. Kata orang tua, sobaro, sobar. Ayo kita latih. Bayaro, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gak boleh lagi. Bayaro, gak ada lagi begitu. Jadi metode UMI itu harus cepat. Bayaro, 1, 2, 3. Sobaro. Yang keras, 1, 2, 3. Begitu membacanya. Jadi kalau ada anak-anak kita ngaji masih bayaro, nah itu berarti gak lulus jilid 1. Ustaz, kenapa gak lulus jilid 1? Karena masih ngeja Pak.
Orang namanya ngejer, nggak mungkin lancar ngajinya. Betul nggak? Jadi begitu kira-kira. Jilid 1 itu belajar tentang makhraj. Jilid 2, Pak, Bu, belajar tentang harokat. Ya. Jadi Ustadz, anak saya itu kalau ngaji kok miring-miring Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kita sudah bagus nggak ini? Bagus. Tapi di Umi, anak kita yang seperti ini nggak lulus jilid 2. Bacaannya miring-miring. Seharusnya B dibaca B. La dibaca Le. Ya, seperti itu. Hi dibaca He. Boleh nggak yang begitu? Nggak boleh, Pak. Sesuai sanad itu nggak nyambung. Nggak ada aturannya di Umi. Makanya, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu membacanya. Makanya kalau ada anak kita bacaannya miring-miring, terapinya jilid berapa? Jilid 2. Jilid 2 di Umi itu belajar tentang harokat. An, in, un bersama-sama. Enggak lagi an, en, on, ban, ben, bon, tan, ten, ton. Enggak miring-miring kayak gitu. Jadi kalau harokatnya miring, terapinya jilid 2. Jilid 3 bagaimana Pak Ustadz? Jilid 3 itu terapinya adalah mat. Mat gondrong, mat botak, ada di situ semuanya. Bagaimana caranya, cirinya? Kalau mat tobi'i 1 ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lulus, Pak. Kayak gitu-gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita tes? 1, 2, 3. Ya. Kalau ada yang Bismillahirrahmanirrahim, itu gak lulus jilid 3. Meskipun qori internasional pakai metode Umi, ngajinya berlikur Bismillah, gak lulus, Pak. Mohon izin. Jadi makanya kami sering memvonis para guru itu kepanjangan atau gondrong atau botak. Botak itu gak ada matnya. Ya. Ini kekuatan di kita, Bapak dan Ibu, metode. Sehingga ketika ngaji dengan Umi, Bapak dan Ibu tinggal ngaji 1 ayat saja, sudah kita bisa terapi. Bapak dan Ibu itu apa penyakitnya? Kepanjangan Ustadz, jilid 3. Miring-miring Ustadz, jilid 2. Gak lancar Ustadz, jilid 1. Ustadz, anakku itu Ustadz, sudah potong kambing Ustadz. 5 kali khotam bolak-balik. Ternyata suruh ngaji gak jelas katanya. Maaf Pak, bukan itu yang kita minta. Tetapi bacaannya yang tartil. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Begitu. Tidak terburu-buru, tidak seperti orang dikejar maling, tetapi tartil bacaannya. Surah Al-Fatihah ini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu kalau pakai nada yang lain. Di Umi itu ada nadanya sendiri, dipelajari di jilid 3. Jadi itu dulu kekuatan 3 Umi, Pak. Yang pertama. Yang kedua tadi gurunya. Ustadz, siapa guru yang boleh mengajarkan metode Umi? Kalau di kami itu ada 7 guru yang boleh mengajarkan. Yang pertama, ngajinya harus benar. Kenapa? Karena ini sanad, Pak. Tidak boleh sembarangan gurunya ngajarin. Ya? Tidak boleh asal ngajarin. Tetapi harus kami ajari dulu gurunya, baru nanti kami suruh ngajarin. Yang kemudian, yang kedua Pak, harus menguasai gharib dan tajwid. Ketika dibilang, apa itu idgham biguna? Apa ya idgham biguna? Aku tak searching dulu, gak ada yang begitu di guru Umi. Idgham biguna, iyalah nusukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya mim mau. Contohnya ya mayyaqulu barquni yaj'aluna nun min ni'matin 'idhaman akhiratan. Begitu. Apa itu bacaan ismam? Ismam artinya bibir mencucu atau mocong di tengah-tengah. Dengan sebagai isyarat bunyi toma. Contohnya di surah Yusuf ayat 11-17. Begitu ngajarnya. Tidak tanya, apa itu ismam? Nah, apa ya ismam? Kayaknya suaminya tetangga saya. Gak ada begitu.
Di kita itu gurunya sudah kita latih kecepatannya, dan kecepatan itu kita latih kepada muridnya. Sehingga ketika anak ini ngaji nanti ditanya seperti itu, jawabannya seperti gurunya. Ya, inilah kekuatan kita di guru. Ya, makanya gurunya tidak boleh sembarangan dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir, karena saya ngerti ini waktunya kita makan malam, adalah metode sistem. Ustadz, Umi itu boleh diterapkan ketika memenuhi 5 pilar. Yang pertama adalah goodwill-nya. Manajemennya siap bekerja sama dengan kita. Siapa manajemen itu? Ketua DKM-nya, ketua yayasannya, atau kepala TPQ-nya. Kenapa? Kami tidak bicara sama guru. Kalau guru itu sering begini, Ustadz bagus sekali, gimana caranya ya pakai metode Umi? Lalu bicaralah sama kepala sekolahnya. Waduh ribet Ustadz, gak usah pakai itu. Waduh metodenya mahal, gak usah pakai itu. Nah inilah pentingnya kami bicara sama manajemennya. Karena kemarin manajemennya, ketua DKM-nya, Ustadz gimana caranya? Saya bilang, siap gak kerja sama-sama kita? Kalau siap, mari kita kawin. Kalau enggak, kita cerai. Kata beliau, insya Allah bisa Ustadz. Kenapa? Manajemen itu memutuskan nanti, ya, terkait gurunya berapa, itu kan manajemen. Terkait gaji gurunya berapa, itu manajemen. Kalau saya bilang, tolong gaji gurunya dinaikkan, kata manajemennya, waduh, gimana Ustaz? Kalau manajemennya bagus, berapa Ustaz? Yang penting gak minta bintang dan bulan. Inilah pentingnya manajemen. Makanya kami bicara sama manajemen. Maka goodwill manajemennya harus siap. Dan alhamdulillah insya Allah di tempat kita manajemennya baik. Amin Allahumma. Yang kedua, gurunya harus tersertifikasi. Minimal sudah pernah tahsin. Dan alhamdulillah Bunda Wulan kemarin sudah sampaikan, Ustadz sudah ada gurunya di sini. Calon gurunya gitu ya. Sudah ada berapa Bunda? Iya. Nah, ini sudah ada calon gurunya. Gak apa-apa, minimal sudah pernah tahsin. Sehingga tidak diistighfari sama anaknya. Astagfirullah Ustazah. Itu kan panjang, kenapa dibaca pendek? Oh iya ya. Kebetulan yang ngaji anaknya Ustadz Heru. Diistighfari terus gurunya. Kenapa? Karena standar misalnya. Makanya gurunya harus sertifikasi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sangat bersyukur hari ini di depan kita ada Ustadz Heru yang Allah kirimkan ke tempat kita. Beliau itu adalah tim inti Ummi di Ibnu Hajar. Dan beliau mengawal sekolah Ibnu Hajar itu alhamdulillah sudah baik dalam prosesnya. Sehingga ketika dapat informasi ada Ustadz Heru di sini, Masya Allah saya bilang, sebagian tugas kita sudah selesai di metodenya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau betah di sini dan membantu kita dalam dakwah Quran. Termasuk ada Bunda Wulan itu sudah sertifikasi, ya. Beliau pengusaha yang ditarik hatinya oleh Allah, bagaimana caranya menjadi pengusaha yang menjadi guru Al-Quran. Alhamdulillah. Sehingga jangan khawatir jika gaji guru Qurannya kurang, nanti panggil beliau. Panifiro, gitu ya. Kenapa? Ini Masya Allah ada 2 orang yang sudah tersertifikasi. Syukur-syukur nanti di bulan Juni, tadi 4 orang yang dididik oleh Bunda Wulan, insya Allah mudah-mudahan bisa kita titipkan nanti sertifikasi dan siap mengajar di sini. Sehingga ketika tempat kita ini butuh banyak guru Quran, insya Allah aman. Amin Allahumma. Siap Bunda-Bunda ya, yang tadi sudah belajar. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, ini pilar yang harus siap. Guru yang pertama manajemennya harus siap. Yang kedua gurunya harus siap. Masalah murid gampang Pak. Yang penting ada gurunya dulu. Jangan dari mana muridnya Ustaz? Gampang. Yang susah itu dari guru. Yang penting ada gurunya. Suami kita nanti ajari juga nggak usah. Buat jadi murid ya. Dan yang ketiga ada waktu Pak. Kalau mau pakai Umi minimal ngajinya harus 3 hari. 4 hari. Berapa hari? 4 hari. Ya insya Allah di sini sudah 4 hari ya. Sudah 4 hari. Aman berarti. Dalam 1 harinya minimal 1 jam. Ya, 1 jam ngajinya. Insya Allah 1 jam itu anak-anak ngaji full bersama kita Pak. Tidak ngaji itu 5 menit habis itu sudah kemana-mana terserah. Enggak. Anak-anak kita itu ngaji 1 jam bersama kita. Full duduk bersama kita. Selama ini kan sering kita lihat ya. Berangkat dari rumah jam 5, jam 4. Tapi ditemani oleh guru itu hanya 2 menit saja. Habis itu kemana? Setelah dari gurunya itu kemana-mana. Wah, jadi observasi kemana-mana.
Enggak, di kami nanti Pak, Bapak dan Ibu, ngaji itu 1 jam itu terbagi 5. 5, 10, 10, 35. Anak-anak kita akan duduk manis. Jangan khawatir. Ustadz, apa itu? Nantikan berikutnya. Nah ini, kemudian yang keempat itu tadi waktu, yang ketiga itu waktu, yang keempat rasio Pak. Rasio itu bagaimana Ustadz? Satu guru maksimal mengampu 12 anak. Tidak boleh satu guru mengampu 40. Hebat sekali gurunya ini. Ya, satu guru maksimal berapa? 12. Untuk TPA ya boleh 12 atau 10. Semakin kecil semakin bagus. Ya. Maka ini penting nanti kita sampaikan di sini, dan yang terakhir harus ada koordinator nanti. Kenapa? Koordinator ini tugasnya seperti Ustadz Malik. Nanti keliling-keliling aja dia. Gimana Ustazah? Guru-gurunya dicek seperti itu. Boleh ngajar tetapi tidak full ngajar. Tetapi nanti koordinator inilah nanti yang akan memperbaiki jika ada kelas yang kosong, koordinator yang ngajar. Jika ada anak-anak yang mau naik jilid, koordinator yang ngetes. Tidak boleh oleh gurunya. Tetapi kenaikan itu satu pintu oleh koordinator. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Ustadz Heru bisa membantu di sini menjadi koordinator sekaligus menjadi tim di sini dalam rangka mendakwakan Quran. Ini 5 hal Bapak dan Ibu yang harus ada ketika Umi berada di tempat kita. Insya Allah dari 5 ini menurut kami insya Allah layak di tempat kita, sudah siap insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini bisa langsung kita lanjutkan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti putra-putrinya yang dititip di sini, insya Allah Bapak dan Ibu 3 kompetensi yang akan didapatkan. Yang pertama adalah tartil ngajinya. Yang kedua, tahfiznya minimal 1 juz. Yang penting 4 tahun atau 6 tahun ya, 1 juz. Yang ketiga, nanti anak-anak kita akan diberikan program terjemah Quran Bapak dan Ibu. Yang penting jangan berhenti. Jangan setelah sudah. Setelah sudah. Gak ada di kita. Jadi setelah selesai nanti anak-anak kita, itu ada program terjemah Quran nanti. Apa Ustadz yang dipelajari di terjemah Quran? Yang dipelajari di terjemah Quran itu nanti adalah menerjemahkan bacaan sholatnya. Misalnya doa iftitah. Allahu Akbar kabir. Apa yang dibaca? Kabiran atau baini. Itu nanti akan dikenalkan semua bacaan ini. Bukan karena, oh bunda orang Muhammadiyah ya. Loh kenapa orang Muhammadiyah? Bunda baca baini. Oh ayah orang NU ya. Kenapa orang NU? Karena ayah pakai kabiron. Nggak kayak gitu. Tapi nanti anak-anak kita yang belajar itu akan ngerti. Oh, bunda baca kabiron ya. Bun, orang yang baca kabiron itu, nanti malaikat itu berebut mencatat kebaikannya bunda. Berebut sampai, saling berebutan. Ya. Oh, kalau bunda baca baini, bunda pahalanya nanti berarti seperti mengamalkan sunnah Rasulullah. Begitu bun. Bukan karena, oh bunda orang Muhammadiyah dan orang NU. Enggak. Tapi anak-anak kita akan dibekali. Bagaimana contohnya terjemahan? Misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku wa baina dan antara khatayaya kesalahan-kesalahanku. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Begitu, Bu. Sampai salam, sampai zikir, sampai doa harian, insya Allah akan dipahami oleh anak kita. Dengan catatan harus tuntas tartilnya. Ini yang kami berikan nanti ketika menggunakan metode Umi, dan nanti kami dari Balikpapan, Umi Balikpapan akan mengontrol minimal 1 semester 1 kali. Melihat sudah benarkah gurunya mengajar, sudah paskah dalam tahapannya, itu akan kami kontrol, ya. Dan nanti di akhir pembelajaran anak-anak kita akan ditampilkan Pak kualitas bacaannya. Suruh baca ayat Quran, ditanya gharitnya, ditanya tajwidnya, ditanya tahfiznya, ditanya terjumannya. Silahkan Bapak dan Ibu nanti siapkan hadiahnya. Insya Allah akan menjawab sebagaimana jawaban para guru-gurunya. Inilah yang kami tawarkan Bapak dan Ibu nanti ketika menggunakan metode Umi. Ustadz, bagaimana sekarang kelanjutannya setelah ini? Nah, kelanjutannya setelah ini adalah yang pertama nanti insya Allah sudah dipetakan ya muridnya. Bunda Wulan, sudah dipetakan muridnya? Sudah. Nah, alhamdulillah, ini sudah dipetakan muridnya.
Tinggal kalau sudah dipetakan berapa anak yang jilid 1, jilid 2, jilid 3, nanti dibeli bukunya, ya, dibeli bukunya. Kemudian setelah itu nanti akan ngaji berdasarkan kelompok-kelompoknya bersama gurunya, ya. Setelah itu tinggal jalan. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau anaknya rajin ngaji 4 hari dalam 1 pekan, itu 4 tahun dari yang nol loh ya, dari yang nol mulai, itu 4 tahun insya Allah sudah tuntas gorik tajudnya, siap di wisuda. 4 tahun yang penting nggak bolong-bolong. Ustadz, bagaimana kalau anakku sudah pandai? Tidak perlu 4 tahun, 1 tahun sudah bisa dimunakosah. Ya? Yang penting lancar bacanya dan ngajinya bagus. Seperti itu. Ustadz, anakku sudah mahir, apa program berikutnya? Nanti tadi bisa program tahfiz, bisa program terjemah. Jangan khawatir, kami juga punya program tahfiz yang insya Allah sudah lengkap. Sehingga anak-anak kita cukup masukkan di tempat kita, insya Allah terjamin 3 hal, tartil, tahfiz, dan terjemah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas baik. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak dan Ibu yang disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi kami dari Umi Balikpapan siap membantu, karena sekali lagi tempat kita ini bukan satu-satunya tempat. Sekali lagi kami mengurus kurang lebih 120 lembaga di Balikpapan, dan alhamdulillah testimoni dari orang tua rata-rata puas. Ya, bagaimana Ustaz? Karena memang kita punya sistem yang baik, kita punya guru yang baik, dan kita punya metode yang baik. Insya Allah bisa menjamin itu. Barakallahu fikum. Jika ada yang perlu diskusikan, disilakan. Jika tidak, tidak masalah. Ikan sepat, ikan gabus dimakan bersama ikan lele. Cakep. Nah, ini gara-gara tidak pernah disentuh, Pak. Ikan sepat, ikan gabus dimakan bersama ikan lele. Makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Adallahu yakum jami'an ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Malik telah menjelaskan tentang gimana itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terutama